Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Kurnia, NPM G1D017061. Oke, pada video kali ini, pada mata kuliah Instrumentasi Biomedis, saya akan menjelaskan tentang mekanisme potensial aksi pada tubuh. Jadi, pada video kali ini, saya akan menjelaskan 3 komponen mekanisme potensial aksi pada tubuh, yaitu penjelasan pertama tentang apa itu potensial aksi, yang kedua, proses terjadinya potensial aksi, dan ketiga, 3 stimulus yang dapat membentuk potensial aksi. 3 stimulus itu, yang pertama, stimulus subthreshold, yang kedua, stimulus threshold, dan ketiga, stimulus suprathreshold. Jadi, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu potensial aksi. Potensial aksi adalah suatu aliran ionik positif dan negatif yang bergerak dari membran sel. Yang kedua, bagaimana proses terjadi potensial aksi? Proses terjadinya potensial aksi ini karena adanya threshold. Potensial aksi hanya akan terjadi apabila depolarisasi dari potensial berjenjang mencapai level tertentu yang disebut dengan threshold. Untuk neuron atau threshold ambang batas adalah minus 55 mV. Ini minus 55 mV untuk ambang batas thresholdnya. Pembentukan dari potensial aksi tergantung apakah stimulus tersebut dapat membawa potensial menuju ke arah threshold. Jadi apabila stimulus ini dapat menuju threshold, maka akan terbentuk potensial aksi. Itu proses terjadinya potensial aksi. Untuk terjadinya potensial aksi tersebut ada 3 stimulus yang dapat membentuk potensial aksi. Yang pertama, stimulus subthreshold. Saya akan menjelaskan stimulus subthreshold itu adalah jika potensial yang terbentuk tidak dapat memicu sampai threshold atau tidak dapat memicu sampai minus 55 mV, maka tidak akan terjadi potensial aksi. Tidak tercapainya threshold ini karena lemahnya depolarisasi yang diberikan. Yang kedua ada stimulus threshold. Stimulus threshold ini ketika dapat memicu terjadinya potensial aksi dan dapat mendepolarisasikan membran saraf sehingga muncul potensial aksi. Jadi, untuk stimulus threshold itu prosesnya mulai dari sini terjadi stimulus dan dapat mendepolarisasikan sehingga sampai ke ambang batas threshold, maka terjadilah potensial aksi. Selanjutnya, penjelasan stimulus suprathreshold. Stimulus ini cukup kuat untuk mendepolarisasikan membran di atas threshold. Jadi, untuk proses stimulus suprathreshold ini, prosesnya itu dari sini sehingga dia dapat memberikan stimulus yang lebih besar melebihi ambang threshold. Maka terjadi tiga kali potensial aksi. Yang pertama, ini yang kedua, dan yang ketiga. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih rinci lagi atau lebih jelas lagi mengenai gambar ini. Oke, jadi jika stimulus ini yang diberikan tidak cukup kuat untuk mencapai ambang batas, maka tidak akan terjadi potensial aksi. Jadi untuk proses yang ini disebut dengan
stimulus subthreshold. Selanjutnya, untuk stimulus threshold, prosesnya mulai dari sini dan dia dapat mendepolarasikan sehingga sampai ke ambang batas threshold. Maka pada stimulus threshold ini terjadilah potensial aksi. Selanjutnya ada stimulus suprathreshold. Prosesnya mulai dari sini dan sampai ke ambang batas. Maka pada stimulus suprathreshold ini, stimulus yang diberikan itu lebih besar. Jadi akan terjadi 3 potensial aksi yang diberikan. Potensial aksi yang pertama, ini potensial aksi yang kedua, dan ini potensial aksi yang ketiga. Jadi kesimpulannya, apabila atau semakin besar stimulus yang diberikan atau yang dihasilkan, maka akan semakin banyak potensial aksi yang akan terbentuk. Oke, sekian dari penyampaian dari video ini tentang mekanisme potensial aksi pada tubuh. Apabila ada salah dalam penyampaian saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.